Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan hadis riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Anin nabiyyi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna lillahi malakan yunadi 'inda kulli salatin ya bani adama qumu ila niranikum allati awqattumuha fa'adfi'uha wal muradu bin nirani huna adz-dzunubu. Inna, sesungguhnya, lillahi, bagi Allah, malakan, memiliki malaikat, yunadi, yang malaikat itu memanggil-manggil, inda kulli salatin, ya, ketika masuk pada tiap-tiap waktu sholat. Apa panggilannya? Ya bani adama, ai anak Adam, ai sekalian umat manusia, qumu ila niranikum, bangunlah kalian dari api kalian, ya, artinya padamkan, ya, padamkan dan tinggalkan. Allati awqattumuha, yang kamu telah menyalakan api itu. Fa'adfi'uha, maka kalian memadamkannya. Memadamkan api lewat mendatangi panggilan azan. Wal muradu, dan makna yang dimaksudkan bin nirani, dengan api, huna, di sini, adz-dzunubu, adalah dosa. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Wa qala al-Mundhiri, rijaluhu kulluhum mujtama' bihim fis sahih. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, bab tentang keutamaan salat. Dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW lewat hadis dari sahabat Anas bin Malik, bahwa tiap waktu sholat itu ada malaikat yang memanggil-manggil kita. Kita dipanggil oleh para malaikat supaya kita berangkat menuju sholat. Menuju sholat, ya. Menuju sholat itu afdolnya ya menuju ke masjid, ya. Datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Oleh malaikat kita dipanggil, karena panggilan malaikat kita nggak dengar, maka disambung oleh panggilan muadzin. Ya. Muadzin menyambungkan panggilan malaikat, ya, atas perintah Allah. Nah, malaikat yang memanggil itu panggilannya, ya bani adama qumu ila niranikum, wahai anak Adam, bangunlah kalian dari api kalian, yang api itu telah kau nyalakan, lalu kau padamkan. Jadi kita setiap saat, setiap waktu kita menyalakan api, ya. Api yang dimaksud adalah adz-dzunub, dosa, ya. Kita tiap saat, tiap waktu tidak terlepas dari perbuatan dosa. Ada yang bisa meninggalkan dosa? Nggak bisa, ya. Kita pasti tiap saat, tiap waktu itu, ya, kena pekerjaan dosa. Baik itu dosa disengaja ataupun dosa yang tidak sengaja. Dosa besar, dosa kecil, kadang-kadang itu kita melakukannya.
Nah, itu berarti kita sedang menyalakan api untuk diri kita. Karena api neraka membakar kita itu untuk membersihkan kita punya dosa. Nah, lalu bagaimana cara kita memadamkan api? Caranya yaitu begitu ada panggilan adzan, panggilan sholat, kita mensegerakan untuk menuju panggilan sholat. Kita berangkat, kita sholat, maka berarti ketika kita berangkat menuju sholat, kita mengerjakan ibadah sholat, saat itu pula kita memadamkan api yang sudah kita nyalakan. Berangkatnya kita menuju sholat, lalu kemudian kita mengerjakan sholat dengan baik dan sempurna, berarti api itu padam, artinya dosa-dosa yang kita kumpulkan itu menjadi hapus, ya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna dari ini hadis. Jadi orang kalau ingin bersih dari dosa, maka jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Wa an Abi Muslimin As-Sa'labi, dan diriwayatkan dari Abu Muslim As-Sa'labi, qala, dia berkata, dakhaltu ala Abi Umamah radhiyallahu anhu, aku masuk ke dalam rumah Abu Umamah radhiyallahu anhu. Berarti Abu Muslim As-Sa'labi ini boleh jadi dia termasuk golongan tabi'in yang tidak berjumpa dengan Rasulullah. Aku masuk ke dalam rumah Abu Umamah, wa huwa fil masjid, sedangkan dia sedang berada di dalam masjid. Faqultu, lalu aku berkata, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, inna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, haddasani, berbicara kepadaku, anka, pembicaraan itu diperoleh darimu, annaka, bahwasanya engkau, sami'ta, pernah mendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, ada orang laki-laki datang kepadaku, berbicara kepadaku, katanya bicara itu, omongan itu dapatnya dari kamu. Lalu kemudian omongan itu kamu pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Apa yang diucapkan? Man tawaddo'a, man, siapa orang, tawaddo'a, yang berwudu, fa asbagha, lalu ia menyempurnakan al-wudu'a, wudunya, fa ghasala, kemudian dia membasuh, yadaihi, kedua tangannya, wa wajhuhu, dan mukanya. Kalau fa ghasala yadaihi wa wajhihi mestinya, ya. Karena wa ghasala wajhihi, ya. Lalu beliau membasuh pula mukanya, wa masaha, kemudian dia mengusap, ala ra'sihi, atas kepalanya, wa udhunaihi, dan kedua telinganya, summa qama, kemudian dia berdiri, ila salatin mafrudatin, ila salatin, menuju kepada salat mafrudatin, yang diwajibkan, ghafarallahu lahu fi dhalikal yaumi, ghafara, mengampuni siapa Allah, lahu, kepadanya, fi dhalikal yaumi, pada hari itu, artinya dosa-dosa yang dia perbuat pada hari itu, ma, apa-apa, masyad, yang dia berjalan, ilaihi, kepada dosa, kepada ma, rijlahu, oleh kakinya, oleh kedua kakinya,
wa qabadat, dan dia memegang alaihi kepadanya, kepada itu dosa, yadahu kedua tangannya, wa sami'at, dan mendengar ya, atau didengar itu dosa, ilaihi kepadanya, udhunahu oleh kedua telinganya, wa nadharat, dan melihat, ilaihi kepadanya, kepada itu orang, ainahu kedua matanya, wa haddasat, dan telah omong-omong, telah berbicara, bihi dengannya, nafsahu jiwanya, min su'in dari keburukan. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, lanjutan dari hadis yang pertama adalah hadis yang kedua. Tetapi hadis ini tidak langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari seseorang yang bicara kepada Abu Muslim As-Sa'labi, sumbernya dari Abu Umamah. Maka Abu Muslim As-Sa'labi langsung mencari info ke yang bersangkutan, nanya ya, apakah benar Rasulullah pernah ngomong seperti ini ya. Kalau benar, berarti apa yang disampaikan oleh seorang laki-laki tadi benar adanya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah dengan baik, yang diawali dengan berwudu, wudunya sempurna ya. Dia basuh kedua tangannya, dia basuh mukanya, dia usap kepalanya, dia usap telinganya, dia sempurnakan basuh kakinya, lalu kemudian berangkat sholat ya. Maka Allah mengampuni dosa yang diperbuat pada hari itu. Ya. Orang yang berangkat menuju sholat, maka Allah mengampuni dosa yang diperbuat pada hari itu. Kita tadi sholat subuh, kalau dari ba'da isya sampai subuh kita ada perbuatan dosa, berarti dosa kita hapus ya. Dosa kita diampuni oleh Allah. Sebelum kita beristighfar, bermohon ampun, dosa kita sudah hapus. Dari subuh kita beraktivitas ya. Ya. Kira-kira ada dosa nggak tuh subuh sampai duhur ya. Kalau di masjid begini mah nggak ada dosa. Tapi kalau keluar masjid ya ada dosa ya. Keluar masjid mau masuk rumah ya, ada perempuan lewat ya, pakaiannya seronok, pendek ya. Dilihat takut dosa, nggak dilihat mubadir, akhirnya dilirik-lirik. Nah itu berarti kita berbuat dosa, mata kita berbuat dosa. Atau lewat tangan kita ya. Atau lewat pendengaran kita, kita berbuat dosa. Atau lewat omongan kita, ada omongan yang mengandung unsur dosa. Udah masuk waktu duhur, kita sholat duhur. Selesai sholat duhur, hapus dosa kita, habis ya. Habis sudah. Aktivitas lagi pada duhur sampai asar, ada dosa lagi. Sholat lagi, hapus lagi. Asar ke maghrib ya. Maghrib ke isya, terus seperti itu. Maka orang yang dia itu telah sholat 5 waktu, berarti dia bersih dari dosa. Gambarannya di hadis yang pertama, seperti orang yang rumahnya, depan rumahnya sungai, air sungainya jernih, lalu dia mandi setiap hari sebanyak 5 kali. Masya Allah. Nah,
berarti yang membuat keruh kita adalah pekerjaan dosa kita. Karena tiap satu kali melakukan dosa itu ada titik noda, ada titik noda di hati kita. Ya. Satu kali titik noda, dua kali titik noda, berkali-kali hitam itu hati kita. Maka apa kata Allah? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah bahwa hatinya ada ron, ya, hatinya ada masalah, maka dia tidak mau melaksanakan kebaikan, ya. Ya, sholat malas, ya. Kebaikan malas, datang ke pengajian juga malas, ya. Masya Allah, itu karena hatinya ada kotor, ada kotor. Yang lalu saya sampaikan bahwa sebetulnya iman itu tetap bercahaya, tetapi cahayanya bisa redup karena kotornya hati lewat maksiat menutupi cahaya iman. Seperti matahari yang bercahaya tapi karena ketutup sama bulan, maka tidak sampai memantul cahayanya ke bumi, terjadilah gerhana. Matahari tetap bercahaya tapi cahayanya tidak sampai ke bumi oleh sebab ketutup gerhana. Nah, sama, ya. Orang itu imannya semua punya cahaya, tapi kadang-kadang cahaya imannya tertutup oleh sebab perbuatan dosa. Nah, tebalnya perbuatan dosa menjadikan sebab, ya, cahaya iman tidak menyinari badannya, gerakannya menuju kepada ibadah menjadi lemah, Nah, maka perlu ada dorongan, ya. Ada dorongan, ya. Dorongannya ya doa dari kita orang, ya. Ada dorongan doa, ya. Ya, supaya kemudian orang itu mau berangkat menuju ke tempat-tempat ibadah, ya. Karena kadang-kadang orang punya alasan, ya, diajak ngaji nggak mau. Kenapa nggak mau ngaji? Karena tidak tertarik sama guru yang ngajar. Kadang begitu, ya. Buktinya kalau diundang Ustadz Abdul Somad, yang datang banyak. Diundang Ustadz siapa yang terkenal, ya, Dasat Latif misalnya, ya, pasti ramai. Tapi kalau gurunya lokal, ya, nggak mau datang dia, ya, karena nggak tertarik. Nah, tapi kadang-kadang gurunya menarik, ya, nggak datang juga. Terus apa yang menjadi sebab? Bisa jadi materinya kurang asik, materi pelajarannya kurang menyentuh, kurang menarik. Jadi akhirnya nggak berangkat juga. Gurunya sudah cukup mumpuni, materinya sudah cukup mengena pelajaran, ya, tapi nggak jalan juga. Kenapa? Oh, teman-temannya nggak bisa narik, dia nggak tertarik oleh teman-temannya, ya. Teman-temannya dia orang, ya, ngapain gitu. Atau mungkin bukan karena temannya, tapi tempatnya, tempatnya yang kurang menarik, ya. Nah, maka, ya, dalam hal kebaikan itu harus ada dorongan atau daya tarik yang ada. Padahal datang ke masjid, sholat berjamaah bisa menghapus dosa, tapi kadang-kadang nggak tertarik juga ke masjid, ya. Padahal bisa menghapus dosa. Orang datang ke masjid, sholat jamaah, ikut ngaji, ada pahala, tapi kadang-kadang nggak tertarik juga, ya. Ya, ujung-ujungnya terhadap surga juga nggak tertarik juga, udah dah, ya.
Bahaya itu kalau sudah seperti itu. Masya Allah. Nah, maka kita harus mampu menggerakkan diri kita ya, menuju ibadah. Gampangnya kita kudu sering-sering ke masjid, karena nanti terakhir kita sebelum dibawa ke kuburan, lebih dulu kita dibawa ke masjid. Ya. Kan semua kan orang sini yang sudah meninggal ya, kalau sudah dimandiin, dikafanin, ujung-ujungnya dibawa ke masjid. Diapain? Disolatin ya. Maka sholatlah kamu sebelum kamu disolatin ya. Hatta yang nggak pernah ke masjid kalau meninggal dibawa ke masjid nggak? Bawa juga ya. Ya. Yang nggak pernah ke masjid sekalipun begitu meninggal sebelum dibawa ke kuburan dibawa pula ke masjid. Masya Allah. Maka sering-sering latihan datang ke masjid untuk ibadah, utamanya sholat, tolabul ilmi, karena ini bisa menghapus kita punya dosa. Dosa yang kita perbuat lewat kita jalan ya, jalan kaki kita melakukan dosa, lewat memegang sesuatu yang diharamkan ya, dosa, atau lewat pendengaran kita atau lewat pandangan mata kita atau lewat omongan kita. Oleh sebab kita berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, maka dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk yang menjadikan sebab kita memperoleh ampunan Allah adalah diantaranya ketika kita duduk di majelis ya, kita duduk di majelis, mungkin itu majelis yang ada di masjid atau majelis-majelis di mana kita kumpul, seperti misalnya ada majelis arisan, mungkin arisan RT, arisan warga, atau majelis-majelis yang lain. Itu ketika kita bangun dari duduk, supaya dihapus kita punya dosa, dianjurkan ya, oleh Rasulullah membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah itu supaya duduk kita dalam majelis yang di situ ada unsur dosa mendapati ampunan Allah Subhanahu wa taala. Atau mengambil ayat Al-Qur'annya sekalian, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sambil berdiri kita baca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah satu cara supaya dosa-dosa kita mendapati ampunan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Umamah, maka Abu Umamah menjawab, wallahi qad sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam miraran. Wallahi demi Allah, qad sami'tuhu, sungguh aku telah mendengarnya hadis tadi, kalimat tadi, min Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miraran, berulang-ulang kali. Rawahu Ahmad walahu syawahid, periwayat hadis Imam Ahmad. Jadi bahkan Rasulullah berulang-ulang kali menyampaikan bahwa orang yang melaksanakan ibadah salat itu menjadikan sebab dosa-dosanya berguguran, mendapati ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di keterangan lain ya, bahwa dosa-dosa itu ada yang hapus lewat wudu, ada yang hapus lewat salat, ada yang lewat wudu nggak hapus, lewat sholat nggak hapus. Lewatnya apa?
puasa. Ya. Lewat puasa baru hapus itu dosa. Ada yang lewat puasa nggak hapus juga. Ya. Lewat apa? Lewat umroh. Ya. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Ya. Dari satu umroh ke umroh berikutnya menghapus dosa. Ada yang dosanya tebel banget, ya. Dosanya berat, sehingga lewat wudhu nggak hapus, lewat sholat nggak hapus, lewat puasa nggak hapus, lewat umroh juga nggak hapus. Lewat apa? Taubat. Ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat kita kepada Allah, bermohon ampun kepada Allah. Itu yang akan menjadikan sebab kita mendapati ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Ayyub al-Ansari, dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, adalah bersabda, inna kulla salatin tahuttu ma baina yadayha min khati'atin. Inna, sesungguhnya, kulla sholatin, pada tiap-tiap sholat itu, tahuttu, menghapus, ma apa-apa, baina yadaiha, ya, yang diantara kedua tangannya, yang di hadapannya atau yang diperbuatnya. Tuh, ma baina yadaiha maknanya yang diperbuatnya, min khati'atin, berupa keburukan. Qalal Haitsami rawahu Ahmad wa sanaduhu hasan. Ya. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tiap-tiap pekerjaan sholat itu bisa menghapus dari apa yang telah diperbuat berupa dosa oleh orang yang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Jadi banyak keterangan hadis yang menjelaskan bahwa sholat itu adalah menghapus dosa. Tapi jangan kemudian kita seenaknya, orang dosa itu bisa hapus lewat sholat ini, ya. Jadi sengaja berbuat dosa, ya. Ya, sengaja berbuat dosa, lalu ngomong, yarin, saya dosa memang, tapi ntar kan mau sholat. Kalau sholat diampunin dosa, itu berarti sengaja. Nah, kesengajaan yang seperti itu ya nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya. Seperti misalnya, siapa yang puasa 9 Dzulhijjah, kata Rasulullah, maka puasa 9 Dzulhijjah itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang sedang berjalan. Yang sedang berjalan kan berarti itu sudah sedang dijalani. Oh, kalau begitu berarti saya berbuat dosa tapi nggak dicatat dosa. Nah, maknanya nggak begitu logikanya. Logikanya adalah bahwa dosa yang lalu dihapus, ya, lalu yang sedang berjalan kita diberikan perlindungan oleh Allah untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Itu logikanya begitu. Puasa bulan Muharram, ya. Kata Rasulullah, siapa yang berpuasa bulan Muharram, maka Allah menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Ya. Dosa 1 tahun yang telah lalu dihapus. Ya. Dosa kecil, dosa besar akan mendapati ampunan Allah lewat puasa Muharram. Lebih-lebih puasa Asyura'il Muharram, 10 bulan Muharram. Nah, ini cara-cara kita supaya mendapatkan penghapusan dosa. Jadi kembali bahwa banyak keterangan hadis yang menjelaskan tentang bahwa puasa itu menghapus dosa. Maka aktivitas kita dalam ibadah itu
semua mengandung nilai, ya. Seperti misalnya mengapa kita dianjurkan untuk selalu berwudu, karena wudu itu bersih zahir, suci zahir. Wudu suci zahir itu nanti akan meresap masuk pada suci batin. Kalau batin kita suci, maka berarti ada pencerahan dalam kehidupan kita. Itu wudu, ya. Kemudian salat adalah membersihkan dari kesalahan dan dosa. Di samping bahwa salat itu adalah ibadah yang wajib dikerjakan, ternyata salat menjadikan sebab hapus dosa. Kemudian zikir dan doa. Zikir dan doa adalah sebuah harapan, ya. Harapan dan cita-cita, jangka pendeknya berkah dalam hidup dunia, jangka panjangnya supaya akan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah hal terkait dengan pelaksanaan ibadah salat, yang salat itu bisa menghapus kita punya dosa. Baik, barangkali ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Ya. Salat masbuk. Salat masbuk yang mana ketika seorang itu mendapati imam sedang wudu, tapi si imam ini tidak mengikuti imam, tapi dia menyelesaikan Fatihahnya dulu. Dan ketika dia wudu, si imam i'tidal. Sedangkan kalau secara hitungan rakaat dia sempurna, ada Fatihah, ada wudu, ada sujud. Ya. Ya. Apakah dia batal berjamaahnya ataukah batal rakaatnya? Baik, ada makmum masbuk, dia begitu takbiratul ihram imam ruku, gitu ya. Apakah makmum ini ikut rukuknya imam atau menyelesaikan Fatihah? Maka jawabannya adalah bahwa makmum harus ikut rukuknya imam. Kalau makmum ikut rukuknya imam, berarti dia mendapati hitungan 1 rakaat. Tapi kalau makmum ini dia tidak rukuk mengikuti imam, dia menyelesaikan Fatihahnya sendiri. Begitu mau rukuk imam sudah i'tidal, berarti dia kehilangan 1 rakaat. Gitu. Paham? Walaupun dia dapat Fatihah, tapi dia kehilangan 1 rakaat dalam berjamaah. Dalam berjamaah kan terhitung 1 rakaat itu manakala masih ketemu dengan rukuknya imam. Nah, imam sudah rukuk, dia masih Fatihah, ya. Nah, begitu imam bangun dari rukuk, dia baru rukuk. Berarti ada rukun sholat yang dilewati oleh si makmum tidak mengikuti imam. Kan kalau orang rukuk itu berarti kan pada rukun kedua dalam harokah, dalam gerakan, ya. Pertama berdiri, ya. Yang kedua rukuk, yang ketiga i'tidal. Nah, kalau makmum ini baru rukuk sesudah imam i'tidal, maka tidak terhitung 1 rakaat walaupun dia menyelesaikan Fatihah. Nah, jadi dia nggak usah menyelesaikan Fatihah. Kalau pingin mendapati 1 rakaat, maka ikut rukuk. Nah, Fatihah dia itu ditanggung oleh imam. Sekarang pertanyaan berikutnya, orang ini menyelesaikan bareng dengan imam atau menambahkan 1 rakaat, begitu kan? Karena dia itu rusak dalam rakaat pertama, maka dalam rakaat pertama berarti tidak terhitung 1 rakaat sekalipun dia menyelesaikan
Fatihah. Maka begitu imam salam, dia harus menambah 1 rakaat lagi. Ya, menambah 1 rakaat lagi. Ini kaidah dalam sholat berjamaah. Maka jangan maksain diri, ya. Kan kadang-kadang juga ada tuh imam yang kurang bijak pada rakaat yang Fatihahnya sir, itu imam kecepeten, ya. Orang baru iyyaka na'budu, dia sudah ngajak ruko, ya. Kadang begitu. Maka kalau kita jadi imam, bijaklah sedikit, tungguin makmum supaya selesai dalam bacaan Fatihah, sehingga ketika kita ruko, imam nggak terburu-buru. Tapi kejadiannya, misalnya imam ngajak ruko sedangkan Fatihah kita belum selesai, tinggalin Fatihah. Yang penting sudah kita baca sekalipun belum sempurna. Karena mengikuti gerakan imam itu lebih utama dalam berjamaah ketimbang menyempurnakan kita membaca Fatihah. Gitu. Nah, terus sah apa tidak itu si makmum? Ya sah, jumlah sah dalam pekerjaan sholatnya manakala dia menambahkan satu rakaat. Tapi kalau dia tidak mau menambahkan 1 rakaat, supaya sah, dia harus keluar dari jamaah, harus niat munfarid, ya. Kalau tidak mau menambah satu rakaat. Kenapa? Karena kalau dia maksain nggak nambah 1 rakaat, berarti berjamaahnya rusak. Lalu kemudian khawatirnya rusaknya berjamaah, ya, menjadikan tidak sah pula dia sholat. Karena itu kalau ingin sah sholatnya dengan tidak menambah 1 rakaat, dia harus niat munfarid, keluar dari rombongan jamaah. Sebab kalau dia tidak keluar dari rombongan, berarti hitungannya kurang 1 rakaat, ya, karena dia menjadi makmum. Demikian. Baik. Ada lagi? Ya. Banyak nih urusan-urusan sholat nih, ya. Iya. Ada orang nanya begini, orang sholat Jumat, ya, imamnya ya baru mimpin Jumat, ya, mengambil sunnah dalam sholat Jumat itu biasanya rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua hal ataka, ya, itu kan sunnahnya itu, ya. Nah, karena dia itu fokus pada hafalan hal ataka, begitu baru bangun dari rakaat kedua mestinya baca Fatihah, dia langsung baca hal ataka. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Makmumnya ngomong apa? Subhanallah, ya. Diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Subhanallah, ya. 3 kali itu. Minder udah nih imam nih. Wah, mungkin salah kali bacaan saya. Udah ganti kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Subhanallah. Ya, salahnya di mana ini? Ganti lagi kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Subhanallah. Itu. Ini gimana nih cara ngingetin imam, nih caranya gimana? Ada yang tahu nggak cara ngingetinnya? Iya. Nah, ada anak muda yang nyeletuk, Fatihah, Fatihah. Itu. Baru sadar tuh imam, baru baca Fatihah, nah, dilanjutkan dan baca surah. Itu mau tidak mau cara ngingetinya begitu, ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, yang ngingetin begitu sholatnya batal apa enggak? Ayo, keder iya. Kalau dianggap batal, sementara dia menyelamatkan orang semasjid, karena ini sholat Jumat. Kalau dianggap enggak batal, dia nambahin kalimat
di luar rukun bacaan sholat. Gimana ini? Nah, di sini menjadi areal ijtihad namanya, areal pendapat. Ada yang mengatakan sah karena memang tidak ada jalan lain kecuali itu yang diucapkan, ya. Tidak ada jalan lain kecuali itu yang diucapkan, sah, ya. Bahkan dia menjadi pahlawan karena menyelamatkan orang semasjid dalam jamaah sholat Jumat. Itu kalau nggak ada yang ngomong Fatihah kan imam pasti berhenti dia tuh. Begitu berhenti makmum bingung, ya, akhirnya dibatalin, mengulang lagi sholat Jumat pada rakaat pertama, ya kan, jadi repot. Nah, inilah antara lain areal-areal yang kadang-kadang itu terjadi, ya, kadang terjadi. Ada misalnya, ya, sholat tuh di YouTube ada itu, baru baca Fatihah belum selesai, tahu-tahu makmum yang paling depan maju ke depan nonjokin imam, ya. Nah, itu kita nerusin sholat apa harus belain imam? Gimana itu, Pak? Belain imam lah, tangkap dulu itu orangnya, ya. Tangkap dulu orangnya, karena ini menyangkut keselamatan jiwa, apalagi keselamatan imam, ya. Sama juga, ya, kita mau sholat Jumat, ya, kita jalan ada kecelakaan, ya, tabrak lari, orang ini harus ditolong, ya. Kalau enggak kita tolong, kita bawa ke rumah sakit, bisa meninggal, ya. Sekarang pertanyaannya, jalan terus sholat Jumat apa nolongin orang itu? Kalau nolongin, Jumatan kita hilang, ya. Kalau nggak ditolongin, Jumatan kita nggak hilang, tapi kita berarti membiarkan nyawa seseorang. Mana yang dipilih? Hah? Ya, nolong orang, ya, karena ini urusannya nyawa, ya, urusan nyawa, urusan jiwa. Nah, terus ntar bagaimana Jumatannya? Jumatannya diganti sholat duhur. Nah, itu diantara kenapa dokter misalnya lagi operasi pasien, ya, masuk waktu Jumat, itu berhenti operasi untuk sholat Jumat apa lanjut operasi? Lanjut operasi, berhenti ya mati itu orang, tinggal sholat Jumat, ya. Nah, maka itu pula misalnya petugas-petugas yang di jalan, ya, dulu petugas tol masuk waktu Jumat dia nggak Jumat, petugas palang pintu kereta itu kan, itu menyangkut keselamatan banyak orang. Maka yang begitu itu ada uzur, ada diperbolehkan, rukhsah namanya. Nah, baik bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, barangkali ini yang dapat kita bahas, kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuhu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzu bika min fujaatil syarr. Allahumma inna nas'aluka khairal haya wa khairal mamah wa khaira ma baina dhalik wa na'udzu bika min syarril haya wa syarril mamah wa syarri ma baina dhalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.